Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali firman Tuhan menyapa kita pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 yang tertulis dari Poda atau Amsal pasal 3 ayat 18. Dikatakan demikian: ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hauhamulua doibana diaka na madahopi jalamanang ise na marsitiopa tusi martuado ima sahana. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di dalam kehidupan kita yang tidak merindukan kebahagiaan di dalam hidupnya? Pastilah setiap orang merindukan hidupnya bahagia. Mulai dari anak-anak, remaja, naposo, ama ina, bahkan lansia, tentulah merindukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal di dalam nats ini, bahwa salah satu syarat untuk boleh berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita tidak terlepas dari kesetiaan kita, kekonsistenan kita untuk boleh berada hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan. Di dalam kitab suci seperti yang kita tahu, hikmat begitu dijunjung sebagai sebuah harta yang layak dicari. Bahkan penulis kitab Amsal menyebutkan di pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15, bahkan orang yang berhikmat keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bahkan hikmat itu lebih berharga daripada permata. Demikian luar biasanya hikmat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Dan itulah yang diminta oleh Salomo di dalam kehidupannya ketika Tuhan mempercayakan dirinya untuk mengemban satu tugas, satu tanggung jawab yang sangat berat, yaitu memimpin bangsa Israel. Dia tahu bagaimana karakter, dia tahu bagaimana sifat daripada umat Israel. Sehingga ketika Allah bertanya kepada dia apa yang dia inginkan, dia bukan menginginkan harta, kekayaan, atau umur yang panjang, tetapi yang dia minta adalah satu, yaitu hikmat yang dari Tuhan, untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Hanya dengan demikianlah Raja Salomo menyadari dia akan bisa mampu memimpin bangsa Israel dengan baik, menuju kepada kemakmuran, menuju kepada kesuksesan, dan menuju kepada kebaikan dalam memimpin bangsa Israel. Dan seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu dan saudara-saudara, salah satu kasus yang terjadi pada waktu itu bagaimana dua orang ibu berebutan terhadap satu orang bayi, dan melalui hikmat Tuhan dia boleh memutuskan perkara itu dengan baik dan benar, dan akhirnya bayi tersebut kembali kepada sang ibu yang sesungguhnya.
Bahkan oleh karena hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada dia, ada banyak bangsa-bangsa, bahkan penguasa-penguasa dari bangsa-bangsa yang lain yang ingin mendengar, yang rindu, yang mau mendengarkan hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Dan ternyata melalui hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada dia membawa sukacita terhadap bangsa tersebut, terhadap umat Israel pada waktu itu. Oleh karena itu, betapa ada banyak orang yang boleh datang untuk boleh mendengarkan hikmat yang dari Tuhan kepada Raja Salomo. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita mau diingatkan, apakah kita benar-benar rindu untuk boleh menjadi orang yang berhikmat di tengah-tengah kehidupan kita? Ketika kita rindu untuk boleh menjadi orang yang berhikmat, oleh karena itu mintalah dari Tuhan sebagai sumber hikmat, sumber pengetahuan, sehingga dengan demikian kita boleh menjadi orang-orang yang berhikmat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahkan dalam kitab Amsal pasal 3 itu ayat 11 dikatakan di situ, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ketika kita ingin berhikmat, maka kita bersedia dididik, kita bersedia dibimbing, kita bersedia diarahkan dan dituntun oleh Allah di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa boleh berjalan di jalan Tuhan. Dan itu pula disampaikan oleh penulis kitab Amsal dalam ayat 19, bahwa dengan hikmat Tuhan telah menetapkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab Amsal adalah, ketika kita sesungguhnya melihat langit, ketika melihat awan, kita melihat tanaman, kita melihat pepohonan, kita melihat hewan, kita melihat air dan sebagainya, hendak menunjukkan sosok yang menciptakan semuanya itu adalah benar-benar yang berhikmat, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika melihat semuanya itu, sesungguhnya kita patutlah untuk boleh kagum, untuk boleh takjub, dan akhirnya kita mau datang boleh meminta hikmat yang dari Allah di tengah-tengah kehidupan kita, supaya dengan demikian kita boleh berbahagia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa disebut berbahagia dalam nats ini adalah karena dia berjalan seperti di jalan Tuhan, karena dia berjalan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu disebutkan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita ingin bahagia, jangan pernah lupa bahwa kebahagiaan itu kita akan peroleh ketika kita setia berada di jalan Tuhan. Karena itu terimalah hikmat, mintalah hikmat yang dari Tuhan, sehingga hidup kita boleh berbahagia dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang
Sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malom moni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari. Sesa madosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago. Ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.